Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi hari ini saudara dalam keadaan sehat ya, dan tetap menjalankan prokes untuk menghindari penyebaran virus COVID ya. Nah, baik saudara, hari ini kita akan memulai di pertemuan yang pertama ini ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan sistem aksiomatis ya. Jadi kita akan berbicara tentang sistem aksiomatis pada objek ya, objek matematika. Nah, maka di pertemuan ini kita mulai saja, kita awali dengan doa agar diberikan kemudahan gitu ya. Nah, baik, di pertemuan yang pertama ini izin share screen ya. Pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang objek geometri, tentang relasi-relasi dan hubungannya ya, dan hubungannya. Baik, nah kita akan mencoba di pertemuan yang pertama ini ya. Enggak mau, kenapa? Pertemuan pertama. Nah, ini alatnya jadi enggak mau sebentar ya. Oke ya, kita akan mulai di pertemuan 1. Kita akan membahas tentang ini ya, sistem aksiomatis. Nah, ini ya, teman-teman kan sudah mencari tahu dari yang pertama terkait dengan objek matematika ya, objek matematika. Nah, kemarin sudah saya minta untuk mencari pengertian terkait dengan unsur primitif gitu ya, atau unsur-unsur yang tidak terdefinisi ya. Kemudian yang kedua tentang aksioma atau postulat. Kita kemarin sudah menyampaikan ini ya. Berikutnya adalah definisi ya, definisi, dan keempat adalah teorema. Nah, teman-teman tentu sudah berusaha untuk mencari tahu ya, dan memberikan contoh apa yang disebut unsur primitif, unsur yang tidak terdefinisi ya, kemudian aksioma, definisi, dan
teorema. Nah, coba kita akan tengok pengantar berikut ya. Nah, ini ada beberapa pengertian yang kita bisa ambil ya. Nah, geometri adalah ilmu yang membahas tentang hubungan antara titik, garis, sudut, bidang, dan bangun-bangun ruang beserta sifat, ukuran, dan hubungannya dengan yang lain ya. Objek geometri benda pikir yang berasal dari benda nyata yang diabstraksikan atau diidealisasikan ya, diabstraksikan, tidak diperhatikan warna, bau, suhu, dan sifat-sifat yang lain ya. Jadi hanya mengabstraksikan bentuk-bentuk benda ya, diidealisasikan atau dianggap sempurna. Geometri terutama terdiri dari serangkaian pernyataan tentang titik-titik, garis-garis, dan bidang, dan juga proyeksi bidang ya, dan benda-benda padat. Geometri dimulai dari istilah-istilah yang tidak terdefinisikan ya, kemudian aksioma-aksioma. Nah, ini mestinya aksioma-aksioma atau postulat-postulat, baru definisi ya, dan selanjutnya adalah teorema-teorema. Nah, maka kita bisa memahami begini ya, bahwa tadi yang pertama tentang objek ya, objek geometri. Kita bisa memahami begini. Objek geometri ya. Objek geometri tadi merupakan bentuk pengidealisasian, bentuk abstrak ya. Jadi sebetulnya objek geometri itu adalah objek abstrak atau objek pikiran ya, pikiran. Nah, tadi ada unsur-unsur yang tidak didefinisikan. Nah, ini ya, unsur-unsur primitif, unsur-unsur yang tidak didefinisikan. Nah, ini ya, jadi ini tidak didefinisikan. Nah, ini adalah objek yang pertama. Nah, bagaimana kaitannya objek geometri? Nah, ya, jadi sebetulnya materi geometri itu dimulai dari unsur yang tidak didefinisikan gitu ya, yang tidak didefinisikan, atau unsur yang tidak terdefinisi. Nah, maka dari unsur yang tidak terdefinisi ya, yang tidak didefinisikan, ini bisa berkembang menjadi ya, dari unsur yang tidak terdefinisi maka bisa berkembang menjadi definisi. Nah, atau berkembang menjadi aksioma atau postulat ya. Jadi unsur yang tidak terdefinisi itu maksudnya apa? Ya, unsur-unsur pada objek geometri yang tidak perlu didefinisikan gitu ya. Jadi tidak didefinisikan pun orang sudah paham ya, atau mengerti ya. Kemudian dari definisi aksioma ini akan berkembang menjadi teorema. Nah, sebutlah misalkan teorema 1. Nah, dari teorema 1 nanti akan berkembang menjadi teorema 2 ya. Nah, teorema 2. Nah, contohnya bagaimana Pak? Baik, kita lanjutkan ya. Nah, maka di dalam unsur primitif ini ya, unsur primitif ya, atau unsur-unsur yang tidak didefinisikan, kita mengenal titik gitu ya, kita mengenal lambang-lambang matematika
Nah, yang terkait dengan geometri, maka kita mulai dengan titik ya. Nah, kita itu tahu bahwa titik itu dilambangkan dengan noktah gitu ya, tanda bulatan titik hitam. Nah, ini lambangnya. Apakah lambang titik ini perlu didefinisikan ya, atau ada yang bisa mendefinisikan terkait dengan titik ya? Kan tentu tidak ya. Nah, maka titik ini disebut sebagai unsur primitif atau unsur yang tidak perlu didefinisikan ya. Nah, ini jadi maka yang pertama titik itu kita sebut sebagai unsur primitif. Nah, sebetulnya mata rumpun bidang geometri ya, rumpun bidang geometri itu berkembang mulai dari sebuah titik. Nah, ya, kalau hanya titik maka kita tidak bisa membuat satu relasi atau hubungan, ya. Tapi apabila kita memiliki dua titik, maka kita bisa membuat ya tepat sebuah garis lurus. Nah, maka ini yang disebut sebagai aksioma. Ya, jadi aksioma itu adalah ya aksioma. Nah, aksioma adalah pernyataan yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya ya. Artinya kenapa tidak perlu dibuktikan kebenarannya ya, karena memang sudah bisa diterima akal sehat. Ini ya, jadi dari dua buah titik hanya dapat dibuat tepat sebuah garis lurus dan hanya dapat dibuat satu ya tepat sebuah garis lurus. Nah, ini yang disebut sebagai aksioma ya, aksioma. Nah, misalkan aksioma tentang garis ya, line atau garis ya, dari dua buah titik hanya dapat dibuat tepat sebuah garis lurus. Nah, maka kita bisa memberikan nama ya, misalkan ini ruas garis A B, maka kita bisa menyebutnya ini garis AB. Nah, ini ya. Ini yang pertama terkait dengan unsur primitif dan aksioma ya. Bisa enggak diberikan contoh lain ya terkait dengan aksioma? Nah, contoh misalkan bagaimana kita bisa menentukan contoh lain ya. Contoh lain misalkan ya. Kita bisa menentukan aksioma bahwa dari sebuah titik di luar garis hanya dapat dibuat ya sebuah garis yang sejajar. Ya, misalkan dari sebuah titik di luar garis hanya dapat dibuat sebuah garis yang sejajar. Jadi hanya tepat satu buah garis yang sejajar. Jadi kita misalkan memiliki ruas garis AB ini ya, AB. Terus kita memiliki sebuah titik, katakanlah sebut titik C di luar garis. Maka dari sebuah titik di luar garis AB
hanya dapat dibuat sebuah garis. Nah, ini ya, yang sejajar. Nah, ini sejajar ya. Jadi dari sebuah titik di luar garis hanya dapat dibuat tepat itu ya. Tepat sebuah garis yang sejajar. Nah, ini juga disebut sebagai aksioma. Nah, ya, jadi ini aksioma 2. Nah, tadi aksioma satunya tentang garis, yaitu dari dua titik dapat dibuat tepat sebuah garis. Nah, aksioma kedua, dari sebuah titik di luar garis dapat dibuat tepat sebuah garis yang sejajar. Nah, kita akan mencoba melihat pernyataan yang lain. Nah, ini latihan misalkan. Latihannya bagaimana ya? Latihannya adalah cari dua buah pernyataan yang merupakan aksioma ya, aksioma atau postulat ya. Nah, terkait dengan garis ya atau bidang. Nah, ini ya. Ini latihan satunya. Silahkan nanti latihannya bisa diisikan di forum melalui Spada ya, di LMS menggunakan Spada. Nah, berikutnya kita sudah berbicara tentang unsur primitif ya. Kita sudah bicara tadi ya. Satu, yang kedua kita bicara tentang aksioma atau postulat. Nah, sekarang yang ketiga kita bicara tentang definisi ya, definisi. Nah, kita bisa menerjemahkan atau mendefinisikan. Definisi adalah pernyataan yang memerlukan penjelasan agar orang tidak salah tafsir. Nah, ini ya, pernyataan yang memerlukan penjelasan agar orang tidak salah tafsir ya. Jadi misalkan kita membuat definisi terkait dengan segitiga misalkan. Segitiga adalah daerah yang dibatasi oleh segmen garis ya yang bertemu pada ini ya. Nah, ini belum bertemu dulu. Daerah yang dibatasi oleh segmen garis ya dan tiga buah titik sudut. Nah, ini ya. Jadi definisi ya. Jadi definisi segitiga adalah daerah yang dibatasi oleh tiga buah ruas garis ya. A, B, C. Nah, maksud dari definisi adalah daerah yang dibatasi oleh segmen garis. Ini segmen garis ya. Nah, ini garis 1, ruas garis 2, ini garis 3 ya. Kita tidak tahu apakah panjang setiap segmen garisnya itu sama atau tidak ya, tapi yang jelas setiap segmen garis memiliki satu titik sudut ya, misalkan garis AC ya, ini disebut sebagai garis AC ya, ini garis AC
Nah, ini garis AB ya. Ini garis BC. Nah, maka garis AB dan garis AC bertemu pada titik A ya. Sementara garis AB dan BC bertemu di titik B ya. Kemudian garis AC dan garis BC bertemu pada titik C. Ini disebut sebagai definisi ya. Nah, ini adalah daerahnya. Nah, daerahnya. Nah, jadi segitiga adalah daerah yang dibatasi oleh 3 segmen garis, yang masing-masing segmen garis akan bertemu pada sebuah titik ya. Nah, ini definisinya ya. Nah, ini contoh definisi. Nah, silahkan nanti untuk latihan ya, teman-teman bisa mencari definisi yang lain ya terkait dengan geometri ya. Ini adalah objek matematika pada unsur yang ketiga. Nah, yang keempat sekarang adalah yang keempat adalah teorema. Nah, sekarang teorema. Maka sesungguhnya ilmu matematika itu berkembang dari unsur primitif, itu ya, unsur primitif, kemudian berkembang menjadi aksioma atau postulat, ya, berkembang menjadi definisi, berkembang menjadi teorema. Nah, dari definisi 1 ya terkait dengan segitiga ya tadi daerah yang dibatasi oleh 3 segmen garis, kita bisa membuat teorema. Nah, Pak, teorema itu apa, Pak? Nah, teorema ini adalah pernyataan yang perlu dibuktikan kebenarannya. Nah, itu ya. Jadi pernyataan yang perlu dibuktikan kebenarannya. Ya, misalkan dari daerah segitiga tadi, ya, segitiga katakanlah segitiga ABC gitu ya, A, B, C. Nah, dari segitiga ABC kita bisa membuat teorema 1, misalkan. Teorema satunya apa, Pak? Jumlah sudut dalam segitiga 180 derajat. Ya, ini maksudnya bagaimana, Pak? Itu ya, maksudnya adalah jika sudut A ditambah sudut B, ya, tambah sudut C, ini sama dengan 180 derajat. Nah, karena ini disebut sebagai teorema, maka kita perlu membuktikan ya atau menunjukkan ya, maka kita bisa mengubah kalimatnya begini ya, buktikan bahwa dalam segitiga jumlah sudut sama dengan 180 derajat. Nah, ini teorema ya. Jadi matematika itu sebetulnya objek-objek abstrak yang kita cari relasinya ya atau keterkaitannya. Nah, sekarang kita akan mencoba menunjukkan atau membuktikan ya bahwa sudut dalam segitiga ini A, B, C ya. Jadi sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C jumlahnya 180 derajat. Nah, untuk membuktikan bahwa jumlah sudut ABC ini 180 derajat, kita perlu apa ya? Perlu pengetahuan prasyarat ya, pengetahuan prasyarat. Nah,
kita sebelum membuktikan ini, meskipun nanti kita akan mengkaji lebih jauh ya pada materi garis dan sudut ya, tapi ini untuk contoh ya. Nah, jadi ada prasyarat yang harus dipenuhi. Nah, prasyaratnya apa, Pak? Untuk membuktikan ini, kita perlu definisi tentang sudut ya, sudut pada garis. Nah, itu ya. Jadi misalkan ya, ini tentang pelurus dan penyiku. Ya, pelurus dan penyiku kita bahas di materi berikutnya ya. Nah, pelurus adalah ini ya, misalkan garis, kita punya garis AB ya, kemudian terdapat titik C di antara garis AB, kemudian kita buat sebuah garis pada titik C, katakanlah di titik D, begitu ya. Nah, maka sudut BCD ya, ini sudut BCD. Nah, pelurusnya adalah sudut apa? Pelurusnya adalah sudut apa pelurusnya? D, C, A. Nah, ini ya. Sudut BCD plus sudut DCA itu 180 derajat. Nah, ini definisi ya. Nah, jadi pelurus sebuah sudut adalah tambahan sudut untuk menjadi 180 derajat. Nah, definisi pelurus ya, definisi pelurus. Ya. Pelurus sebuah sudut adalah tambahan sudut untuk menjadi 180 derajat. Nah, dari definisi pelurus kita bisa gunakan untuk membuktikan bahwa sudut dalam segitiga 180 derajat. Ini ya, caranya bagaimana Pak? Ini ya, caranya begini. Nah, ini kita punya segitiga ABC. Nah, segitiga ABC. Nah, kita menggunakan definisi pelurus ini untuk membuktikan ya. Jadi caranya bagaimana ya? Bukti gitu ya. Pertama adalah buatlah garis ya. Garis yang apa nih ya? Sejajar sisi AB dan nah ini buatlah garis yang sejajar dari sisi AB ya, dari titik sudut C. Nah ini kan, nah kita buat garis ya, ini garis dari titik C yang sejajar. Nah ini adalah simbol sejajar. Nah gitu ya, garis katakanlah garis L yang sejajar dengan sisi AB. Nah, bagaimana Pak kita membuktikannya? Ternyata dari definisi pelurus ini tidak cukup ya. Kita perlu materi prasyarat. Prasyarat tentang apa? Tentang kedudukan garis ya. Jadi untuk membuktikan teorema memerlukan prasyarat-prasyarat. Nah, kedudukan garis. Nah, kita bahas nanti ya, tapi ini untuk menunjukkan saja. Nah, misalkan dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga, ya, dipotong oleh garis L, M, N, misalkan itu ya. Nah, ini ya. Nah, dari garis M ini ya, ini kan garis 1, 2, 3, 4 ya, titik apa ya, misalkan titik A ya, A1 ini ya, ini titik B ya.
D1, 2, 3, 4. Nah, kita mengenal sudut-sudut. Nah, ini misalkan sudut sehadap ya. Ini sudut dalam berseberangan. Nah, ini kita tunjukkan saja. Jadi sudut A2 dan sudut B4 dalam berseberangan. Nah, sudut dalam berseberangan itu bagaimana ya? Sudutnya sama. Nah, kita menggunakan definisi ini untuk membuktikan. Nah, kembali ke sini ya. Jadi sudut A ini ya, ini kan dua garis sejajar ya, dipotong garis ketiga garis AC. Maka sudut A ini sebetulnya sudut dalam berseberangan dengan sudut C1. Nah, ini ya. Ini sudut C2. Nah, ini sudut C3 ya. Sudut A dan sudut C1 dalam berseberangan. Nah, dalam berseberangan itu berarti artinya apa? Sudut A sama dengan sudut C1. Besar sudutnya sama maksudnya ya. Nah, kemudian sudut B dan sudut C3 ini juga dalam berseberangan. Nah, sudut B dan sama dengan sudut C3 ya. Jadi sudut dalam berseberangan itu jumlahnya sama. Maka kalau begitu ya, maka sudut C1 ditambah sudut C2 ditambah sudut C3 sama dengan 180 derajat. Kenapa ya? Sudut berpelurus. Nah, padahal sudut A sama dengan sudut C1, sudut C2, C2, C3, C3 ya. Nah, maka artinya apa ya? Nah, artinya bahwa jadi jumlah sudut dalam segitiga 180 derajat ya. Jadi ini contoh objek matematika mulai dari unsur primitif, kemudian aksioma atau postulat ya, kemudian definisi, kemudian teorema. Nah, sebagai latihan ya, latihan. Nah, ini ya, tentukan pernyataan berikut. Apakah sebuah aksioma atau postulat ya, atau definisi atau teorema ya. Pernyataan yang pertama apa ya, bentar ya, saya carikan pernyataan yang pertama. Ya, jadi pernyataan yang pertama misalkan penyiku sebuah sudut ialah tambahan sudut untuk menjadi 90 derajat.
pernyataan kedua, segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang adalah segitiga sembarang. Yang ketiga pernyataannya menggunakan teorema segitiga ya, coba ya. Yang ketiga, sudut luar segitiga adalah sudut bersisian dengan salah satu sudut segitiga itu. Nah, ini ya. Silahkan, ini sebagai latihan. Nanti teman-teman bisa didiskusikan di forum ya, di forum pertemuan 1 pada spada.ukris.ac.id ya. Saya kira itu teman-teman untuk kuliah yang pertama ini. Silahkan hasil mencari tahu terkait dengan objek matematika ya yang sudah ditugaskan di pertemuan sebelumnya, ini bisa didiskusikan secara asinkronus melalui spada.ukris.ac.id. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya kira Pak cukupkan ya. Semoga sehat selalu dan bisa dilanjutkan ya melalui sistem Spada Ukris. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.